Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sudah bersyukur hari ini? Sudah bahagia hari ini? Semoga sudah. Hari-hari kita adalah hari-hari bahagia. Hari-hari kita adalah hari-hari yang selalu kita syukuri. Kita menerima pemberian Allah dengan sukacita, dengan bahagia, sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan rasa syukur, dan syukur. Jadi itulah tanda kebahagiaan yang hakiki, ketika kita bisa senantiasa bersyukur pada Allah atas semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang syukur. Kemarin kita sudah melihat bahwa syukur kita harus kita lakukan pada semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Sesuatu yang tidak kita sukai itu sesungguhnya juga merupakan nikmat dalam bentuk yang lain. Misalnya sakit itu sesungguhnya cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sakit itu menggugurkan dosa. Musibah itu akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, atau musibah itu menghalangi dari musibah lain yang lebih besar. Jadi yang tidak sukai itu boleh jadi dia akan menggugurkan dosa, boleh jadi karena itu akan mendatangkan nikmat yang lebih besar, atau boleh jadi pula dia menghalangi musibah lain yang lebih besar. Sehingga apapun yang Allah anugerahkan kepada kita harus kita terima dengan rasa senang hati dan rasa syukur. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang syukur. Dulu di materi yang pertama, bahwa syukur itu dilakukan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Coba nanti cek lagi di materi yang pertama, bagian yang pertama dari syukur. Nah, syukur dengan perbuatan itu mestinya harus dilakukan dengan serius, mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Allah. Syukur dengan perbuatan itu harus yang terbaik. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada kita yang terbaik, maka kita harus membalasnya pula dengan mempersembahkan yang terbaik pula untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu serius kita. Artinya apa? Artinya bahwa rasa syukur kita itu harus merupakan optimalisasi potensi yang kita miliki. Optimal kita merasa diberikan oleh Allah kenikmatan yang besar, kita gunakan seoptimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah rasa syukur kita kepada Allah. Yuk kita lihat kisah dari cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita tentang satu malam, tentang dialognya dia bersama dengan Nabi pada satu malam.
ketika melihat Nabi yang berdoa sampai dengan menangis dan air matanya membasahi jenggotnya, memohon ampun kepada Allah sampai dengan menangis dan air matanya membasahi jenggotnya, Aisyah bertanya pada Nabi, "Wahai Nabi, bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Hai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lihat peristiwanya, betapa Nabi SAW memanfaatkan potensi yang beliau miliki untuk sholat malam dengan sekuat tenaga, sampai dengan ketika beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah dilakukan dengan sebaik-baiknya, sampai dengan beliau menangis karena menangisi banyak hal, sekuat tenaga. Ketika Aisyah bertanya, "Bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah? Kenapa engkau sampai begitu ya Rasul, sampai menangis, beristighfar sampai menangis? Bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah?" Jawabnya Nabi menghentak hati kita, "Hai Aisyah, apakah aku ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Bayangkan cara Nabi memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk bersyukur kepada Allah. Walaupun Nabi sudah diampuni dosanya, walaupun Nabi itu maksum, dijamin tidak berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi tetap beristighfar pada Allah, Nabi tetap memohon ampun kepada Allah sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Sebagai perwujudan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi senantiasa terus beristighfar pada Allah, sampai dengan menangis beliau, sampai dengan basah janggutnya oleh air mata beliau, karena Nabi ingin menggunakan semua potensi yang beliau miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun di dalam memanfaatkan potensi yang kita miliki juga harus begitu. Bukankah Allah senantiasa melihat kita? Bukankah Allah dan Rasul-Nya melihat kita? Ketika kita dilihat oleh Allah secara langsung, ketika kita diawasi oleh Allah secara langsung, maka tentunya kita akan berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa syukur kita dengan perbuatan kita. Dalam hal syukur itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan cara yang halus. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lihat diksi pilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu bersyukur, kata Allah, firman Allah, maka aku Allah pasti akan menambah nikmatku kepadamu. Ketika seseorang bersyukur, ketika kita bersyukur, maka Allah janji untuk menambah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ingat, tambahnya kenikmatan itu tidak harus bertambahnya wujud fisik. Misalkan pendapatan yang tadinya 10 juta per bulan, begitu bersyukur jadi 15 juta per bulan. Tidak harus begitu. Tetapi bertambahnya kenikmatan itu artinya bertambah berkahnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jumlahnya sama, tetapi
karena barakah, maka yang bisa kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin bermanfaat untuk kita itu jauh lebih besar. Boleh jadi dia awalnya pendapatannya 10 juta per bulan, terus kemudian ketika bersyukur ya pendapatannya tetap 10 juta per bulan. Tetapi misalnya anaknya sudah tidak rewel lagi, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Itu kan artinya uangnya semakin bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jumlah yang sama nilainya menjadi lebih besar karena anaknya tidak lagi rewel minta ini, minta itu. Itu artinya berkah. Itu artinya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bertambah. Tapi ingat, Allah mengingatkan, ketika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu pedih. Ketika kita manusia tidak bersyukur, manusia ingkar, Allah tidak janji untuk mengurangi nikmat. Ketika kita bersyukur, Allah janji untuk menambah nikmat. Bayangkan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita yang luar biasa. Ketika kita bersyukur, Allah janji menambah nikmat kita yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi ketika seseorang kufur, seseorang ingkar, seseorang tidak bersyukur, Allah tidak janji untuk mengurangi nikmat. Tapi Allah mengingatkan bahwa azab Allah itu pedih. Ketika seseorang tidak bersyukur, Allah ingatkan dengan azab. Allah ingatkan dengan siksa. Baik, kita pahami bahwa siksa itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Siksa di akhirat kita sudah paham semuanya. Kita sudah yakin tentang siksa Allah di akhirat kepada orang-orang yang ingkar. Tapi bagaimana dengan siksa yang di dunia? Baik, kita lihat ketika seseorang misalnya sakit, kemudian dia tidak bersyukur, yang dilakukan adalah mengeluh dan mengeluh. Kira-kira sakitnya bertambah parah atau sakitnya akan sembuh? Kita sepakat bahwa sakitnya akan bertambah parah. Kalau sakitnya bertambah parah, itu azab atau bukan? Itu siksa apa bukan? Siksa yang dia terima di dunia. Contoh yang lain, kalau seseorang mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan misalnya, terus dia mengeluh terus, kira-kira pendapatannya akan semakin bertambah atau dia semakin sempit hatinya? Kita sepakat bahwa dia akan semakin sempit hatinya. Kalau dia semakin sempit hatinya, akan semakin mudah penyakit menyerang. Kalau semakin mudah penyakit menyerang, itu azab? Boleh jadi itu azab Allah di dunia. Jadi azab Allah itu tidak harus di akhirat, tapi boleh jadi di dunia ini. Ketika seseorang mengingkari kenikmatan yang Allah anugerahkan, ketika seseorang tidak bersyukur, ketika seseorang kufur, maka ingatlah bahwa Allah bisa memberikan azab di dunia ini. Maka kewajiban kita bersyukur dan terus bersyukur, menerima keseluruhan nikmat yang Allah anugerahkan kita
dengan hati yang senang dan mengikrarkan dengan memuji Allah, dan kemudian mempergunakan nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita masih akan lanjutkan materi tentang syukur. Insyaallah materi terakhir kita akan bicarakan sikap orang menerima sesuatu yang tidak disukainya. Allah alam bishawab. Seluruh kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kesalahan itu adalah kesalahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.